Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saku Kimia, video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis senyawa hidrokarbon yaitu alkena. Khususnya kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkena dan bagaimana menggambarkan senyawa alkena. Alkena adalah salah satu jenis senyawa hidrokarbon. Ingat, kalau kita ngomong senyawa hidrokarbon berarti senyawanya terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Alkena juga merupakan senyawa alifatik jenuh, artinya alkena memiliki ikatan rangkap dua. Ikatan rangkap duanya terjadi antara C dengan C dalam struktur molekulnya. Nah, ini adalah gambaran dari ikatan rangkap dua. Ingat, satu ikatan itu terdiri dari dua elektron, bisa terdiri dari dua elektron karena dia ikatan rangkap dua, berarti terdiri dari dua pasang elektron. Nah, ikatan rangkap dua ini terjadi antara atom karbon satu dengan atom karbon yang lain. Alkena memiliki rumus molekul CnH2n. Jadi, memiliki rumus molekul CnH2n. Karena alkena, salah satu ciri khas alkena adalah terdapatnya ikatan rangkap antara C dengan C, berarti minimal alkena memiliki dua jumlah C sebanyak 2. Makanya di sini nilai N-nya minimal 2. Karena ikatan rangkap yang terjadi itu antara C dengan C, berarti minimal ada 2C. Kalau ada 2C, maka rumus molekul dari alkenanya adalah C2H4. Kalau jumlah C-nya 3, berarti nanti rumus molekulnya adalah C3H6. Kemudian kalau C-nya ada 4, jumlah C-nya ada 4, maka nanti rumus molekulnya adalah C4H8. Jumlah C-nya 5, rumus molekulnya adalah C5H10. Jumlah C-nya ada 6, berarti rumus molekulnya C6H12. Jumlah C-nya 7, berarti rumus molekulnya C7H14. Jumlah C-nya 8, nanti rumus molekulnya adalah C8H16. Jumlah C-nya 9, maka rumus molekulnya adalah C9H18, dan jika jumlah C-nya ada 10, maka rumus molekulnya adalah C10H20. Jadi jumlah hanya 2 kali lipatnya dari jumlah C-nya. Sekarang tata namanya. Untuk rantai utama jumlah C-nya, namanya hampir sama seperti alkana. Cuma akhiran ana kita ganti dengan akhiran ena. Contohnya di C2H4. Kalau jumlah C-nya ada 2, pada alkana kan namanya etana. Sekarang kalau di alkena, ananya kita ganti ena. Awalnya etana, berarti C2H4 namanya etena. C3H6 namanya propena. C4H8 butena. C5H10 pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, dan C10H20 adalah dekena. Jadi namanya hampir sama seperti alkana, cuma akhiran ananya kita ganti dengan ena. Untuk tata nama senyawa alkena, ada beberapa aturan yang harus dilihat
sedikit berbeda dari alkana, karena di dalam senyawa alkena memiliki ikatan rangkap, jadi nanti kita harus melihat letak dari ikatan rangkap. Oke, tata nama alkena. Tata nama untuk senyawa alkena yang pertama kita harus menentukan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai C yang paling panjang. Nah, rantai C yang paling panjang boleh lurus, boleh belok. Tapi di sini karena dia senyawa alkena, rantai utamanya harus memiliki ikatan rangkap. Oke. Rantai utamanya rantai paling panjang dan di dalamnya harus ada ikatan rangkap. Nah, seperti contoh di sini. Misalkan di sini ada senyawa seperti ini. Nah, manakah rantai utamanya? Ingat yang paling panjang dan harus ada ikatan rangkap. Oke, kalau kita lihat rantai utamanya bisa kita lihat dulu yang lurus. Ikatan rangkap harus ada di dalamnya ya. Berarti kalau misalkan gini kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jumlah C-nya. Tapi kalau misalkan kita ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, ini bukan rantai utama karena tidak ada ikatan rangkap di dalamnya. Berarti kita harus lihat yang harus ada ikatan rangkapnya. Oke, sekarang kalau misalkan ini dari sini tapi kita tidak lurus. Kalau dari sini ke sini kan sama aja. Sekarang kita belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti rantai utamanya belok. Ya, rantai utamanya belok. Berarti yang inilah rantai utamanya. Rantai utamanya adalah ikatan C yang paling panjang dan harus ada ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya harus nyantol di dalamnya. Oke, aturan yang kedua adalah setelah kita menentukan rantai utamanya, kita akan melakukan penomoran. Nah, penomoran rantai utama ini harus dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Penomoran atom C itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini kan rantai utama ya. Dari rantai utama ini kita kasih nomor. Apakah dari bawah ataukah dari kanan? Kalau dari bawah, kita ketemu dengan ikatan rangkap nomor 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4. Ya, ini nomor 4. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan atas, kita mulai 1, 2, 3. Nah, ini ketemu dengan nomor 2. Berarti kita melakukan penomorannya bukan dari bawah, tapi dari kanan atas. Ini karena lebih dekat dengan ikatan rangkap. Berarti di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, 6. Ya, jadi penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Yuk, sekarang kita kasih nama untuk struktur alkena berikut. Ingat, untuk nama struktur, cara memberi namanya adalah pertama kita taruh dulu nomor cabang. Nomor cabang artinya cabang itu terletak di nomor berapa dari rantai utama. Kemudian nama cabang. Kemudian nomor ikatan rangkap. Berarti ikatan rangkapnya terletak di atom karbon nomor berapa. Ya, kemudian nama rantai utamanya, berarti jumlah C pada rantai utamanya. Sekarang dari dari struktur yang ada, yang langkah pertama yang kita tentukan adalah kita menentukan rantai utama. Tadi rantai utamanya ini ya, karena ini yang paling panjang dan di dalamnya harus ada ikatan rangkap. Setelah kita menentukan rantai utama, kita melakukan penomoran. Penomorannya dimulai dari sisi yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah sudah kita melakukan penomoran, di luar ikatan rangkap, di luar rantai utama, itulah yang namanya cabang. Nah, cabangnya di sini. Nah, cabang di sini. Nah, cabangnya ini ada diletak nomor atom nomor cabang ini terletak di atom karbon nomor
4. Berarti kita taruh nomor cabangnya adalah nomor 4. Nomor 4, nama cabangnya. Nah, ini cabangnya, karena C-nya 1, berarti ingat nama cabang itu adalah dalam bentuk alkil. Berarti kalau C-nya 1, berarti namanya adalah metana. Karena dia nama cabang, berarti ananya diganti dengan il. C-nya 1 berarti namanya adalah metil. Berarti nama cabangnya adalah metil. Nah, sekarang nomor ikatan rangkapnya nomor berapa? Nomor 2. Nah, karena dia di nomor 2, terikat dengan atom karbon nomor 2, berarti ini nomor ikatan rangkapnya adalah 2. Ya, nama rantai utamanya, ini rantai utamanya ada 6C, berarti namanya adalah heksena. Ya, tadi ulangi, nomor cabangnya, cabang ada di atom karbon nomor 4, nama cabangnya adalah metil, nomor ikatan rangkapnya adalah nomor 2, dan rantai utamanya karena memiliki 6C, berarti namanya adalah heksena. Dengan rumus molekulnya adalah jumlah C semuanya ada. Rumus molekul alkena kan tadi Cn H2n ya, maka jumlah C di dalam struktur ini ada 7, berarti rumus molekulnya adalah C7H14. Untuk aturan selanjutnya, apabila kedua ujung mempunyai jarak yang sama terhadap ikatan rangkap, maka penomorannya dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Ya, kalau misalkan C ini letaknya, ikatan rangkap ini letaknya simetris, ada di tengah-tengah. Dia dari kiri ketemu nomor yang sama, dari kanan juga ketemu nomor yang sama, maka yang harus dilakukan adalah kita memulai penomoran dari yang paling dekat cabang. Contohnya seperti ini. Nih, misalkan seperti ini ya. Kan langkah pertama kita menentukan nomor rantai utama, menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai C paling panjang, di dalamnya ada ikatan rangkap. Oke, berarti kita hitung ke sini misalkan 1, 2, 3, 4 sama 1, 2, 3. Nggak boleh belok ya, berarti tidak mengandung ikatan rangkap. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Oke, berarti rantai utamanya adalah yang ini. Nah, sekarang untuk melakukan penomoran, kita mulai dari kiri atau dari kanan. Coba kita mulai dari kanan. Kalau dari kanan, kita mulai dari ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti ikatan rangkap nomor 2 nih, kalau mulai dari kanan. Tapi kalau kita mulai dari kiri, ini nomor 1, ini nomor 2. Sama-sama nomor 2. Mana yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah ada kata-kata ini. Dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Karena dia sama-sama nomor 2 dari kiri dengan dari kanan, berarti kita lihat sekarang cabangnya. Oh, sekarang ada cabangnya di sini. Nah, cabangnya di sini berarti kita mulai melakukan penomoran dari sebelah kiri karena lebih dekat cabang. Berarti ini 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau dari ujung sama ikatan rangkapnya, maka yang kita lakukan penomorannya adalah dimulai dari yang dekat dengan cabang. Oke, namanya apa ini? Namanya adalah nomor cabang dulu yang kita taruh. Ini cabang ya, ini cabang. Berarti nomor cabangnya adalah ada di nomor 2. Nama cabangnya ini C-nya 1, berarti namanya adalah metil. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor 1, 2, berarti ada di nomor 2, dan rantai utamanya ada berapa C? Ada 4C, berarti namanya adalah butena. Berarti nama strukturnya adalah 2 metil 2 butena. Oke, sekarang rumus strukturnya adalah, rumus molekulnya adalah jumlah C-nya ada 5, berarti jumlahnya ada 10.
Aturan selanjutnya, penulisan nama untuk alkena yang bercabang yaitu cabang disebutkan dahulu urutan abjad dan diawali dengan nomor cabang. Kemudian rantai utama diawali dengan angka yang menyatakan letak ikatan rangkapnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, sama ya langkahnya. Kalau ada struktur, berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai C paling panjang, di dalamnya ada ikatan rangkap. Sekarang kita tentukan ke sini. Misalkan di sini 1, 2, nggak boleh belok ya, karena tidak ada ikatan rangkap. Sekarang kita lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sini 6. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Berarti kita pilih yang 6 rantai C dengan ada ikatan rangkap di dalamnya. Berarti rantai utamanya yang ini. Nah, sekarang kita mulai dari kiri atau dari kanan. Kita mulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri, berarti dari sini ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada cabang nih. Ini ada cabang. Di sini juga ada cabang. Nah, ini cabang namanya adalah metil, dan cabang yang ini namanya adalah etil. Nah, metil dengan etil huruf depannya duluan E. Makanya kita dahulukan, berarti nama strukturnya adalah kita dahulukan dulu yang huruf awalnya paling dulu. Berarti kita dulukan etil. Etil ada di cabang ada di rantai utama nomor 4. Berarti namanya adalah 4. Nama cabangnya etil. Nah, kalau sudah ini cabang yang ini, kemudian baru kita sebutkan yang ini. Cabang metil ada di nomor ada di atom karbon nomor 2. Berarti kita sebutkan 2 metil. Dan dalam rantai utama ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Berarti kita tuliskan 2, dan jumlah C pada rantai utamanya adalah 6. Berarti kita sebutkan heksena. Ya, kalau jumlah atom karbonnya 6 berarti namanya adalah heksena. Nah, pada struktur ini jumlah C-nya ada ini 6, 7, 8, 9. Berarti rumus strukturnya adalah C9H18. Bagaimana dengan struktur alkena yang seperti ini? Nah, untuk struktur alkena seperti ini langkahnya tetap sama. Yang pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai C yang paling panjang dan ada ikatan rangkap di dalam ikatannya. Oke, sekarang kita tentukan dulu yang lurus. Kalau lurus ini sepertinya tidak bisa dijadikan rantai utama karena tidak mengandung ikatan rangkap ya kalau lurus. Tadi kan syaratnya harus ada ikatan rangkap. Oke, sekarang dari sini tapi kita belok ke bawah. 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Kita coba yang lain. Misalkan dari sini, tapi harus ada ikatan rangkapnya, berarti kita belok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 nih. 6 ikatan atom C, dan di dalamnya ada ikatan rangkap. Berarti bisa dijadikan rantai utama. Ya, rantai utama. Berarti yang ini rantai utamanya. Nah, setelah melakukan penentuan rantai utama, berarti kita menentukan lagi penomoran rantai utama. Penomoran rantai utama itu dimulai dari sisi yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkap ada di sini. Berarti kita mulai di sini dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah penomoran rantai utama, berarti selain itu berarti termasuk menjadi cabang. Nah, di sini ada cabang. Ini cabang. Karena C-nya ada 2, maka kita sebut dengan etil.
Ya, ingat yang jadi cabang itu adalah gugus alkil. Berarti namanya pasti akhirannya adalah il. Kemudian di sini juga ada cabang. Karena C-nya cuma ada satu nih cabangnya, C-nya cuma ada satu berarti namanya adalah metil. Oke, sekarang penamaannya dari etil kita sebutkan dulu nama cabang. Etil dengan metil abjad awalnya adalah duluan E. Berarti kita sebutkan dulu etil. Etil ada di atom karbon nomor 2. Berarti kita sebutkan dengan nama struktur 2 etil. 2 etil. Kemudian ini metil ada di atom karbon nomor 4. Berarti kita sebutkan 4 metil. Ikatan rangkapnya ada di atom karbon nomor 1, berarti kita sebut 1. Dengan rantai utamanya jumlah C-nya ada 6. Berarti kita sebut dengan istilah heksena. Ya, kenapa 2 etil? Karena etil ada di cabang, ada di rantai utama nomor 2. Kenapa 4 metil? Karena cabang metil ada di rantai utama nomor 4. Kenapa 1? 1 ini menandakan letak dari ikatan rangkap. Heksena adalah jumlah atom C yang terdapat pada rantai utama. Nah, sekarang rumus molekulnya. Secara keseluruhan jumlah C-nya ada ini 6, 7, 8, 9. Berarti C9H18. Bagaimana dengan soal seperti ini? Wah, ribet ya. Ada C dan H semua dan di mana-mana. Kemudian bagaimana nama strukturnya? Oke, kita langkah pertama tetap sama, menentukan rantai utama yang paling panjang. Oke, sekarang kita tentukan yang lurus misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7. Kalau belok misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Kemudian kita mulai dari mana nih? Kita ambil yang lurus ya, sama-sama 7. Nih. Karena di sini juga ada cabang. Jadi nanti kita lihat bagaimana penamaannya sesuai dengan IUPAC. Oke, kita ambil rantai utamanya adalah yang lurus, karena 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, setelah kita menentukan rantai utama, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penomoran. Penomoran adalah paling dekat dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkap di sini berarti paling dekatnya adalah sisi sebelah kiri. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selain itu berarti merupakan cabang ya. Ini ada cabang, ini cabang, ini cabang, dan ini cabang. Nah, ini nama cabangnya apa? Karena C-nya ada 1, berarti nama cabangnya metil. Ini jumlah C-nya ada 2, berarti nama cabangnya etil. Ini jumlah C-nya ada 3, berarti nama cabangnya propil. Dan ini C-nya ada 1, berarti nama cabangnya adalah metil. Di sini ada metil, ada etil, ada propil. Nah, huruf yang lebih dulu adalah huruf E, berarti nama strukturnya kita sebutkan dulu etilnya. Etil ada di rantai utama nomor 3, berarti nama strukturnya adalah 3 etil. Setelah E kan M ya, M. Nah, metil ada di nomor 2, metil ada ngikat di nomor 2 dengan mengikat di nomor 6. Berarti kita sebutkan 2 nomornya. Berarti metil ada di nomor 2 dan nomor 6. Karena metilnya ada 2, kita tambahkan awalan di. Berarti jadinya dimetil. Nah, kemudian baru kita sebutkan yang ini. Yang ini nama cabangnya adalah propil. Propil ada di rantai utama nomor 4. Berarti kita sebutkan nomornya dulu. 4 propil.
dan rantai ikatan rangkapnya ada di nomor 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 3 dan rantai utamanya ada 7C, berarti kita sebut dengan istilah heptena. Ya, jadi dia nama cabangnya diurutkan sesuai abjad. Nah, karena sudah namanya berarti rumus molekulnya adalah berarti ini jumlah C-nya totalnya ada ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C-nya ada 14 berarti hanya ada 28. Nah, yang selanjutnya adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi ada struktur, kita disuruh menentukan nama strukturnya. Sekarang kebalikannya, bagaimana jika nama strukturnya ada, tapi diminta untuk menggambarkan struktur alkenanya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Misalkan diminta menggambarkan struktur dari 2 pentena. Apa yang dilakukan? Nah, diinformasikan dulu angka 2 yang di depan adalah angka dari nomor ikatan rangkap. Jadi letak ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Kemudian pentena ini adalah nama rantai utamanya. Ya, kalau akhiran ena berarti rantai utamanya. Nah, kalau pentena berarti jumlah C-nya ada 5 ya. Kalau ada 5 kita taruh dulu jumlah C. Misalkan kita gambarkan dulu C-nya berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah ditaruhkan, kemudian kita lakukan penomoran. Penomorannya berarti terserah. Kalau penomoran mau dari kiri, mau dari kanan terserah. Saya memilih dari kiri. Berarti ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Kalau sudah dilakukan penomoran, kita letakkan nomor ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya berarti ada di nomor 2. Berarti ini nomor 2, berarti di sini. Ikatan rangkapnya di sini. Dan sisanya adalah ikatan tunggal. Ikatan tunggal, tunggal, tunggal. Langkah selanjutnya adalah kita melengkapi jumlahannya. Ingat, 1C memiliki 4 tangan. Ya, 1C memiliki 4 tangan. Berarti 1C bisa memegang 4H. Tapi kalau di atom karbon nomor 1 ini, 1 tangan C sudah digunakan untuk berikatan dengan 1C di sini, berarti di sini bisa memegang 3H. Bisa karena udah memegang sudah digunakan 1 tangan di sini. Nah, C di sini kan punya 4 tangan ya. 4 tangan tapi digunakan untuk berikatan 1, 2, 3, berarti sisa H di sini adalah 1, berarti 1H. Di sini, C punya 4 tangan, digunakan 3, 1, 2, 3, berarti sisa 1H yang bisa diikat di sini. C punya 4 tangan, digunakan 2, berarti sisanya adalah 2H. C punya 4 tangan, digunakan 1, berarti di sini sisanya 3. Nah, sudah selesai seperti ini. Berarti strukturnya seperti ini. Ya, dengan rumus molekul kalau C-nya ada 5, berarti hanya ada 10. Lanjut. Misalkan ada nama struktur seperti ini, 2 metil, 1 propena. Nah, kalau ada il-il berarti ini ada cabang. Ya, berarti 2 di depan ini adalah nomor cabang. Metil ini adalah nama cabang. 1 yang ini di depan ena-ena, kalau ada angka di depan nama yang ena-ena berarti ini adalah nomor ikatan rangkapnya. Yang ini adalah rantai utamanya. Ya, oke. Sekarang kalau nama cabangnya metil berarti rumus molekulnya adalah CH3. Metil berarti C-nya 1, berarti hanya 3. Kalau propena berarti jumlah C-nya ada 3. Oke, langkah kita selanjutnya adalah menggambarkan jumlah C sesuai dengan rantai utama. Karena propena berarti jumlah C-nya ada 3, berarti kita taruhkan C-nya ada 3. 1, 2, 3.
Kalau sudah diletakkan C-nya, kita lakukan penomoran, terserah dari kiri atau dari kanan. Saya mulai dari kiri, di sini 1, ini 2, ini 3. Kalau sudah seperti itu, baru kita taruh cabangnya dulu ya, cabangnya dulu ada di nomor 2, berarti cabangnya di sini. Cabangnya di sini, baru kita letakkan nomor ikatan rangkap, ada di nomor 1, berarti ada di sebelah sini. Kita taruhkan ikatan rangkapnya nomor 1 berarti di sini. Nah, baru kita lengkapi jumlah H-nya. Kalau kita lengkapi jumlah H-nya, tadi di sini C punya 4 tangan, dipakai 2, berarti sisanya 2. C punya 4 tangan, tapi udah dipakai 4, berarti tidak memegang H lagi. Kemudian di sini C punya 4 tangan, dipakai 1, berarti sisa 3H. Dan C punya 4 tangan, dipakai 1, berarti sisa 3H. Inilah struktur dari 2-metil 1-propena. Rumus molekulnya adalah jumlah C-nya ada 4, berarti C4H8. Kita lanjutkan menggambar struktur alkena. Misalkan ada nama 3,4 dimetil 2-pentena. 3,4 ini adalah nomor cabang. Ini adalah nomor cabang. Berarti ada di 3 dan 4. Kemudian dimetil berarti ini adalah nama cabang. 2 ini adalah nomor ikatan rangkap dan pentena adalah nama rantai utama. Kita ke cabang dulu karena dia metil, berarti lambang dari metil adalah CH3. Karena rantai utamanya pentena, berarti jumlah atom karbonnya ada 5. Berarti kita gambarkan dulu rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita taruhkan C-nya, kita kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita letakkan dulu cabang. Cabang terletak ada di nomor 3 dan nomor 4. Ada nomor 3 dan nomor 4. Dan ada di nomor 3 dan nomor 4. Berarti kita taruhkan dulu cabangnya adalah 3 di sini, 3 dan 4. Baru kita letakkan nomor ikatan rangkap. Ikatan rangkap berarti di sini, ada di nomor 2 berarti di sini. Ya, di sini. Baru kita lengkapi dengan ikatan tunggal lainnya. Nah, setelah kita lengkapi dengan ikatan tunggal, baru kita lengkapi jumlah H-nya. Berarti di sini C4 tangan dipakai 1, sisa 3. C4 tangan dipakai 3, sisa 1. C punya 4 tangan, sudah dipakai 4, berarti tidak memegang H. Di sini 4 tangan dipakai 3, berarti sisa 1H. Di sini sisa 3, di sini 3H, dan di sini 3H. Dengan rumus molekul C7H14. Kalau ada nama seperti ini, 3 etil, 4 metil, 2 heksena. Berarti kita taruhkan dulu, ini berarti ini nomor cabang ya, ini nomor cabang, ini nomor ikatan rangkapnya. Oke, etil berarti lambangnya adalah C2H5, metil berarti C-nya ada 1 berarti CH3, heksena berarti rantai utamanya ada 6. Ada 6 ya. Kemudian kita gambarkan heksena berarti ada 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah dituliskan jumlah C-nya berarti kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu baru kita letakkan cabangnya ada di nomor 3, berarti di sini C2H5, metil ada di nomor 4, di sini, ya,
baru kita letakkan nomor ikatan rangkapnya, yaitu di nomor 2, berarti ada di sini. Ada di sini. Kemudian baru kita letakkan ikatan tunggal lainnya. Baru kita isikan jumlahannya. Di sini hanya 3, di sini hanya 2, di sini 3, ya, di sini 3, di sini 1 ya. 3 di tangan kiri ada 4, dipakai 3, berarti di sini sisa 1. Kemudian di sini tidak ada C ya. Tidak ada H karena tangannya sudah habis terpakai. Kemudian di sini hanya ada 1, di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 3. Dengan rumus molekul ini 6, 7, 8, 9, berarti C9H18. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai senyawa alkena. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada video kali ini. Alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul CnH2n. Ciri khas dari alkena adalah terdapatnya ikatan rangkap 2 pada C dan C. Untuk tata nama senyawa alkena, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah rantai utamanya terpanjang, rantai utama C-nya terpanjang, dan harus ada ikatan rangkap 2-nya antara C dengan C. Kemudian, penomoran rantai utama itu dimulai dari sisi yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Kemudian, penulisan nama cabang itu sesuai dengan abjad yang diawali dengan nomor letak cabangnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana tata nama senyawanya. Yang kalian lakukan, yang harus dilakukan pertama kali adalah taruh dulu nomor cabang, baru nama cabangnya, kemudian letakkan juga nomor letak ikatan rangkapnya, kemudian baru nama rantai utamanya. Kalau cabang lebih dari 1, maka bisa disebutkan nomor cabang, letak nomor cabangnya diulang. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika video ini menambah sedikit pengetahuan kalian mengenai kimia, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat juga loh untuk orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.